Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama puasnya dengan timbaraya, mengancam, di mana-mana menganga bahaya. Apa yang dapat kita jamin? Tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan rambut dan kuliku saja. Bagaimana kalau dia benarkan pisau di leherku? Kita tidak dapat mengambil resiko untuk potong rambut sebarang tempat. Apalagi sama orang tak dikenal. Selalu ada bahaya. Bahkan sama orang sudah dikenal pun, setiap saat selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terus tangannya itu memanggil kenang-kenangannya, menimbulkan inspirasinya terhadap perasaan marah, jengkel atau keki yang mungkin terhadap orang lain. Tapi bisa saja kan, emosi sudah menggerakkannya dan memaksa kita menjadi sasaran pelepasan. Apalagi tanpa kita sadari, kita pernah melukai hatinya. Tidak menyaut saat ia menyapa, atau bahkan lupa membayar saat mencukur yang lalu. Dia juga kan manusia biasa, yang akan tergoyah hatinya ketika memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku tidak lagi memotong rambut secara lengkap. Jika rambut sudah terpotong, aku langsung bilang stop, tidak usah dilakukan dengan pisau. Aku tidak lagi memberikan kesempatan kepada tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur saja, dari 360 derajat memanjat ancaman, di mana-mana ada bahaya. Contoh, apa coba yang dapat kita jamin? Saat kita makan di restoran, koki itu tidak akan menambahkan racun tikus di makanan kita. Kita tidak dapat menyelonong ke belakang dan melihat apa yang terjadi di belakang sana. Bisa saja, mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh, atau bahkan musuh kita menyamar jadi koki. Apa coba jaminannya? Saat kita berjalan di jalan, mobil dari arah depan, belakang, samping tidak menggelikas kita. Dan apa yang dapat kita andalkan? Saat kita menumpangi bus yang kita tumpangi itu tidak akan membelokkan ke jurang. Dan apa jaminannya sobat? Saat kita sakit dan kita berobat ke dokter itu tidak akan memberikan obat-obat kesehatan, melainkan ramuan-ramuan kimia pemicu kanker ganas. Di mana-mana ada bahaya. Kita tidak punya perlindungan. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Aku mulai sakit dengan pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku memvonis orang lain adalah pembunuh, kehidupan adalah rangga, dan dunia adalah gelap dan pembantaian. Dalam satu-satunya, aku mengasingkan diri. Aku berusaha membunuh diri dan mempersenjatai hubunganku dan mempersenjatai diriku dengan rasa was-was dan curiga terhadap segalanya. Bahkan, aku curiga dengan diriku sendiri. Siapa coba yang dapat menjamin aku dapat dipercaya? Aku terdiri dari emosi, rasa serta otak. Jika emosi sudah meluap, rasa sudah terbakar, dan otak sudah lumpuh, disitulah aku bukan lagi manusia, tetapi binatang, robot calon pembunuh. Aku adalah jakal bagi orang lain di setiap kesempatan. Siapa dapat menjamin aku tidak akan menusuk saat makan di restoran? Aku tidak akan menusukkan pisau makan ke lambung orang yang makan di dekatku dengan mata yang begitu menjijikan. Dan siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak anjing, bohong, bangsat di setiap pertemuan resmi kepada wali kota yang dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik. Dan apa coba jaminannya? Aku tidak akan merebut pistol polisi yang berjaga di jalan dan menembakkannya kepada siapapun di kebetulan lewat. Tak ada jaminannya, tak ada gunanya juga pergaulan, tak ada gunanya juga pertemuan dengan manusia lain. Karena itulah langkah awal yang membawa kita ke dalam bahaya. Setiap detik di depan mataku terbentang jurang menuju keruntuhan. Pikiranku malu itu bagaikan air, tak
Perpisahan ini mungkin akan mengentarkan. Setidaknya lebih mendekatkan kita ke ketentraman, perdamaian, harmoni, dan bahagia. Jika tidak ada yang mengerti dan mau dimengerti, ya terserah. Aku dianggap sudah sesat. Pikiran aku dikubur sebagai orang-orang yang memiliki pikiran busuk. Kepergianku justru disyukuri. Boleh. Tak ada yang sedih, tak ada yang kehilangan, tak ada yang tak menerima. Aku, surat wasiatku, segala aspek yang terjangkau, segala luhut pikiranku adalah virus ganas. Pada proses penguburan, Pak RW berpidato. Sesat! Pikiran sesat! Ya Tuhan, jauhkan manusia-manusia dari kebijakan. Saudara-saudara yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor itu sudah ditiup angin meliputi seluruh lapisan udara. Tahan nafas, itu semua dosa. Ambisi untuk mencampuri rencananya, itu neraka hukumannya. Bukan manusia, tapi yang di atas yang boleh melukis sejarah. Semua media massa memongok Bapak RW. Kenakalan-kenakalanku mengingatkan orang yang berkenal aku supaya was-was. Pikiran-pikiran kotor sudah mulai gentayangan memakai bumi suci. Yang belum kenal aku, yang tak mengerti alam pikiranku, tampak keblingas. Anti moral, berantas habis. Tapi, apa yang dilatih? Apa yang dosa? Biasanya kan mereka selalu suka. Mereka ingin mencicipi, mereka ingin mencoba. Aku jadi laku. Karena dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah, berani, seksi, indah, dan bermakna. Kematianku mati sangat agresif. Tapi itu mengandung bahaya bagi moral. Kami syukuri nikmat Tuhan menentang falsafah negara. Teroris-teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan mereka berhalang. Teror itulah bahaya yang sebenarnya. Bukan bahaya sendiri seperti yang sudah difirmankan. Bunuh kejahatan pikiran itu. Racunnya sudah menjalar. Bukan karena pikiran itu begitu besar, tapi karena begitu sederhana, mudah, naif, menjanjikan suatu penyelesaian yang keji terhadap suatu kenyataan dunia yang kompleks. Sebenarnya bahaya itu bukan ancaman, tetapi ketakutan terhadap bahaya yang menimbulkan kepuasan. Itu bahaya. Itu yang harus dibasmi. Tetapi di setiap pengejaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenal. Dihujat, disembeli, diasingkan, sampai jadi butiran-butiran debu, aku tambah merajalela. Sekarang, setelah aku dijadikan kambing hitam, aku bangkit. Aku lahir kembali. Aku tumbuh dan tambah perkasa. Aku jadi tontonan, dijadikan pelajaran tentang bagaimana cara membunuh bahaya. Gila ya? Aku adalah pelajaran bahaya. Terima kasih.